Jambi adalah salah satu provinsi di Indonesia, dengan ibu kotanya Jambi. Dahulu Jambi merupakan sebuah kerajaan, dengan nama Kerajaan Melayu Jambi. Pusat kerajaan terletak di hulu Sungai Batanghari, didirikan oleh Datuk Paduka Berhalo, bersama istrinya, Putri Selaras Pinang Masak, pada tahun 1460. Ketika Islam berkembang pesat di Jambi, kemudian pada tahun 1615, Kerajaan Melayu Jambi ini berubah menjadi kesultanan, dengan nama Kesultanan Melayu Jambi. Oleh sebab itu, sebelum berubah menjadi kesultanan, dikenal dengan nama Kerajaan Melayu Jambi. Pada tahun 1903, Kesultanan Jambi di bawah pimpinan Sultan Taha Syaifuddin, dikuasai oleh Belanda, setelah melalui pertempuran sengit di Sungai Aro, yaitu wilayah Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, saat ini. Setelah itu, 3 tahun kemudian, pada tahun 1906, Kesultanan Jambi Melayu dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Karena merupakan bekas kerajaan Melayu, sehingga Jambi dikenal dengan julukan Bumi Melayu. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Jambi antara lain, sebelah utara, berbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah selatan, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah barat, berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Barat. Jambi sebagai provinsi terbentuk pada tanggal 6 Januari tahun 1957. Pusat pemerintahannya terletak di kota Jambi. Hingga saat ini, Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota. Di antaranya, Kabupaten Kerinci, ibu kotanya Siulak; Kabupaten Merangin, ibu kotanya Bangko; Kabupaten Sarolangun, ibu kotanya Sarolangun; Kabupaten Batanghari, ibu kotanya Muara Bulian; Kabupaten Muaro Jambi, ibu kotanya Sengeti; Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ibu kotanya Muara Sabak; Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ibu kotanya Kuala Tungkal; Kabupaten Tebo, ibu kotanya Muara Tebo; Kabupaten Bungo, ibu kotanya Muara Bungo; kemudian Kota Jambi, ibu kotanya Kota Baru; dan Kota Sungai Penuh, ibu kotanya Sungai Penuh. Provinsi yang terletak di Pulau Sumatera ini, salah satu tujuan destinasi migrasi orang-orang Bugis dari Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, kita akan mencoba menelusuri sejak kapan orang-orang Bugis melakukan penghijrahan ke Jambi. Kepiawaian orang Bugis dalam mengarungi samudera cukup dikenal luas. Ia memiliki semacam panandang waktu, tahu kapan waktunya berlayar dan berlabuh. Ibarat sebuah ungkapan, bahwa pelayar yang tangguh tidak pernah takut dengan gelombang. Pelayar Bugis yang piawai tahu kapan perahu harus diseret ke dermaga. Ketika di langit sudah ada tanda badai akan datang, mantra pamungkas pun bersenandung. Kedatangan orang Bugis ke wilayah Jambi bermula sejak tahun 1950-an. Meletusnya pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan menyebabkan sejumlah masyarakat ingin mencari keamanan, sehingga memutuskan untuk bermigrasi. Sebelum menuju ke wilayah Jambi, para perantau Bugis tersebut terlebih dahulu melakukan migrasi ke wilayah lain di Nusantara, bahkan hingga ke wilayah Malaysia dan Singapura. Jalur migrasi yang dilalui sangat tergantung pada arah perahu layar yang mereka tumpangi. Perahu layar tersebut menelusuri jalur-jalur perdagangan yang sebelumnya telah dirintis
oleh perantau sebelum mereka. Tujuan utama pelayaran para perantau Bugis adalah wilayah Malaysia. Mereka memilih Malaysia berdasarkan informasi dari perantau sebelumnya, bahwa banyak perantau dari Sulawesi telah berhasil memperoleh kehidupan yang lebih baik. Wilayah Malaysia yang menjadi tujuan perantauan adalah Johor, Sabah, dan juga wilayah Singapura. Selama menelusuri jalur menuju ke Malaysia, terdapat pula beberapa perantau Bugis yang melakukan pekerjaan berdagang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Pada akhirnya, ada beberapa di antara mereka yang memutuskan untuk menetap di wilayah yang disinggahi oleh kapal tumpangannya. Daerah yang mereka singgahi seperti wilayah Kalimantan Selatan, Surabaya, Jakarta, wilayah Sumatera Utara, yang mencakup daerah Bagan Siapi Api, dan wilayah Riau yang meliputi daerah Tanjung Pinang dan Indragiri, khususnya Kuala Enok. Wilayah Kuala Enok pada akhirnya menjadi tempat bermukim perantau Bugis dalam jumlah besar. Sebelum ke Jambi, daerah Kuala Enok menjadi wilayah terakhir untuk mengupayakan kehidupan perekonomian yang lebih baik. Hal ini dikarenakan kondisi alam Kuala Enok masa itu dinilai cocok untuk menanam kelapa dan pinang. Sebagian dari perantau Bugis yang telah berhasil di Kuala Enok, mereka pulang ke Sulawesi setelah kondisi dinilai aman. Kepulangan ke kampung halaman, mereka membawa informasi mengenai peluang ekonomi di tanah Sumatera. Perantau-perantau Bugis yang pulang kampung ini biasa disebut Patana Bare, artinya mereka yang merantau ke wilayah barat Sulawesi. Beberapa perantau Bugis di berbagai daerah akhirnya memutuskan untuk mencoba peruntungan mereka di wilayah lain di Sumatera. Wilayah-wilayah yang dituju diantaranya adalah Kuala Jambi, Tungkal, Nipah Panjang, Mendahare, Kuala Lagan, Muara Sabak, dan tempat lainnya. Tak puas sampai di situ, perantau Bugis terus mencari tempat tinggal yang lebih baik. Mereka pun akhirnya menetap di wilayah Muara Jambi, Kampung Laut, dan Tanjung Solok hingga saat ini. Perpindahan mereka ke wilayah Muara Jambi, Kampung Laut, dan Tanjung Solok merupakan pilihan terbaik dari sejumlah tempat tinggal yang sebelumnya disinggahi. Perjuangan para perantau Bugis ini hingga sampai tempat tujuan tidaklah ringan. Mereka kerap kali harus menghadapi para perampok. Para perampok tak segan menghabisi korbannya. Ketika merampok sebuah keluarga, tangga rumah di sebelahnya dilepas, agar tetangga tidak memberi pertolongan. Akan tetapi para perantau Bugis mampu menyikapi hal-hal seperti itu. Mereka tak gentar menghadapinya. Sebagai warga pendatang di Jambi, para perantau Bugis harus bekerja keras supaya dapat bertahan hidup di daerah yang baru. Etos kerja yang dimiliki warga Bugis mendorong mereka untuk bekerja keras demi memperoleh penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Hal itu sesuai falsafah Bugis, Resopa Temangingi, Namalomo Nalete, Pamase Dewata, artinya hanyalah dengan ketekunan, jalan mudah mendapatkan rezeki Tuhan. Kedatangan orang-orang Bugis ke wilayah Jambi berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Lahan-lahan perkebunan awalnya dikuasai oleh etnis Melayu, dan sebagian ada juga lahan milik negara yang dikelola oleh pesirah. Para pesirah ini merupakan tokoh masyarakat yang memiliki kewenangan memerintah beberapa desa.
Orang-orang Bugis pun membeli lahan dari pesirah, serta ada juga yang membeli lahan dari etnis Melayu. Lahan yang mereka beli pada awalnya ditanami padi, namun karena adanya hama babi hutan, maka mereka beralih menanam kelapa dan pinang, yang lebih cocok untuk lahan di wilayah Jambi. Pola pengelolaan kebun perantau Bugis di Jambi, selain melibatkan keluarga mereka, tapi juga mempekerjakan etnis Jawa, Banjar, atau etnis lainnya. Keberhasilan yang diraih para perantau Bugis di Jambi, mereka pun membeli lahan pertanian yang luas. Akhirnya banyak di antara mereka menjadi tuan tanah. Mereka membangun rumah di beberapa wilayah perkotaan seperti di kota Jambi. Bahkan ada di antara mereka yang merangsek hingga di kota Palembang, Sumatera Selatan. Keberhasilan para perantau Bugis di tanah Jambi tersebar hingga Sulawesi, sehingga memicu gelombang migrasi masa-masa selanjutnya. Hingga saat ini, masyarakat Bugis di Provinsi Jambi kebanyakan bermukim di wilayah pesisir timur Jambi, yaitu Kuala Tungkal, Pangkal Duri, dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu, Mendahara, Kampung Laut, Tanjung Solok, Muara Sabak, Alang-alang, Simbur Naik, Lambur, Pemusiran, Nipah Panjang, dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebagian bermukim di Desa Tangkit Baru, Kabupaten Muaro Jambi. Orang Bugis yang merantau ke Jambi umumnya berasal dari Bugis Bone dan Wajo, seperti dari Kecamatan Dua Bocoe dalam wilayah Bone Utara, ada pula dari Bajoe Kecamatan Tanete Riatang Timur, Kabupaten Bone, serta sejumlah daerah lainnya. Desa Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, salah satu wilayah permukiman Bugis. Kedatangan etnis Bugis di wilayah Kampung Laut mengubah pola mata pencarian etnis Duano dan Melayu. Etnis Duano perlahan tersingkir dari laut, yang menjadi wilayah pencaharian utama mereka. Masyarakat Bugis yang bertahan menjadi nelayan di Kampung Laut umumnya berasal dari etnis Bugis Bone. Mereka melaut dengan memanfaatkan aliran Sungai Batanghari yang mengarah ke samudra. Fasilitas kapal yang mereka miliki seperti perahu katinting atau pompong dalam bahasa setempat. Orang Bugis yang bekerja di sektor kelautan dan perikanan tersebut, banyak di antara mereka tergolong sukses besar. Mereka ada yang menjadi toke ikan dan udang. Toke ini ada yang berasal dari Bugis Bone, ada juga yang berasal dari etnis Tionghoa. Demikian halnya di Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemilik lahan pertanian sebagian besar adalah etnis Bugis, sebagian etnis Jawa, Melayu, dan Tionghoa. Para perantau Bugis ini kemudian berdiaspora dengan etnis Melayu di Jambi, serta etnis pendatang lainnya. Keberhasilan perantau Bugis di Jambi tidak lepas dari kemampuannya beradaptasi dengan masyarakat setempat. Hal ini sebagaimana peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi. Hal ini memiliki pesan tersirat, nasihat, ataupun prinsip hidup dalam bermasyarakat. Seseorang sudah sepatutnya menghormati adat istiadat yang berlaku di tempat ia hidup atau tinggal. Latar belakang budaya yang berbeda tidak menyebabkan terjadinya perpecahan dalam kehidupan masyarakat di Jambi. Bahkan budaya para pendatang terlihat menyatu dalam budaya tempatan, yaitu budaya Melayu. Bahasa keseharian dalam berinteraksi
adalah bahasa Melayu Jambi. Etnis perantau seperti Bugis sangat fasih dalam menggunakan bahasa Melayu beserta dialeknya. Penggunaan bahasa Bugis hanya digunakan dalam lingkungan keluarga, dan ini pun tidak berlangsung setiap saat, sebab anak-anak dalam keluarga Bugis tidak semuanya mampu menggunakan bahasa Bugis. Dalam sistem pernikahan, keluarga Bugis yang masih memiliki anak perempuan tetap menggunakan adat Bugis, dalam artian masih meminta uang panai dari pihak calon mempelai laki-laki. Dalam istilah lokal di Jambi, uang panai ini dikenal dengan istilah uang dapur. Jumlah uang yang diminta juga disesuaikan dengan kemampuan pihak keluarga mempelai laki-laki. Keluarga etnis Bugis di perantauan pada zaman dahulu menerapkan sistem perjodohan dalam menentukan calon suami atau calon istri bagi anak-anak mereka. Namun sekarang sudah tidak ada lagi sistem perjodohan. Kendati demikian, anak-anak mereka tetap diharapkan untuk menikah dengan calon pasangan yang memiliki etnis yang sama dengan keluarga mereka. Di Jambi, peran perempuan Bugis dalam bidang pertanian sangat sedikit. Mereka tidak terlibat langsung dalam pengelolaan lahan pertanian, namun pengolahan pasca panen atau hasil tangkap seringkali melibatkan perempuan. Perempuan Bugis Wajo akan terlibat dalam kegiatan memanen pinang, mengupas kulit pinang, dan membantu mengawasi transaksi jual-beli hasil panen. Sementara itu, perempuan Bugis Bone yang lebih banyak terlibat di bidang perikanan, yaitu membantu perekonomian keluarga, dengan terlibat dalam pengolahan hasil tangkap, dalam bentuk membuat ikan asin, membuat kletek, atau kerupuk udang yang sudah masak, dan membuat kerupuk udang mentah. Demikian halnya tentang pendidikan anak-anak perantau Bugis di Jambi, senantiasa diperhatikan dengan baik. Hal itu sangat dimungkinkan karena kehidupan yang mumpuni, sehingga mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Banyak putra-putri Bugis menuntut ilmu di berbagai perguruan tinggi yang ada di Provinsi Jambi. Tampak dalam tayangan ini adalah mahasiswi dan mahasiswa Bugis Bone yang lahir dan tumbuh besar di tanah rantau Jambi. Mereka menuntut ilmu di Universitas Jambi. Putra-putri Bugis rantau ini tidak mustahil kelak akan menjadi pemimpin di berbagai sektor profesi. Bahkan sekarang ini sudah banyak orang-orang Bugis rantau yang berkiprah di panggung politik dan pemerintahan, termasuk di Jambi dan wilayah sekitarnya. Akhirnya, dapat disimpulkan, migrasi etnis Bugis ke wilayah Jambi merupakan proses perpindahan yang berlangsung sejak tahun 1950-an. Migrasi ini dipicu oleh keinginan untuk memperoleh keamanan, serta mencari kehidupan perekonomian yang lebih baik. Keberhasilan di perantauan juga mendorong untuk melibatkan sanak keluarga yang masih berada di daerah asal untuk bermigrasi ke wilayah Jambi, dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Demikian kilas balik terjadinya penghijrahan orang-orang Bugis ke bumi Melayu Jambi. Dalam narasi ini, masih banyak kelemahan dan kekurangannya, harap diparipurnakan. Ini nawa sabaraeh, lolongeng gare, deceng, terima kasih, salamat pada salama.